Halo, balik lagi nih kita ke Jogja. Nah, sekarang saya lagi sepedaan di kawasan Candi Hindu terbesar di Indonesia. Yap, di mana lagi kalau bukan di Candi Prambanan. Kamu sudah pernah belum jalan-jalan ke candi ini? Bagaimana pengalamanmu? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, karena saya nginapnya di area Malioboro, untuk ke Candi Prambanan ini saya naik ojek Rp40.000 dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Agak lama sih dan jaraknya juga lumayan jauh, sekitar 17 km. Nah, ini dia kita sudah sampai di halaman depannya. Bersih dan adem banget. Salut deh sama pengelolanya. Untuk tiket masuknya saya beli di tempat ya, yang berada di bagian pintu kedatangan pengunjung. Untuk harga tiket masuknya sendiri saya beli di harga Rp85.000. Itu sudah termasuk trip Candi Prambanan dan trip ke kawasan Keraton Ratu Boko, serta gratis PP naik elf ke sana. Namun kabar baiknya adalah kamu bisa beli tiket online yang harganya jauh lebih murah. Ini contohnya saya cek di Traveloka. Kamu bisa mendapat harga Rp37.000 saja untuk tiket ke Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko. Bagaimana? Murah kan? Nah, kalau kamu ke Keraton Ratu Boko dari Candi Prambanan, kamu menunggu busnya di halte khusus. Posisi haltenya di sebelah kiri setelah pintu masuk di dalam area candi. Ngomong-ngomong soal Candi Prambanan nih ya, pasti kalian ingat Roro Jonggrang. Ingat kan? Gini, singkat kisah cerita Roro Jonggrang adalah ada seorang cowok namanya Bandung Bondowoso yang ditantang bikin 1000 candi hanya dalam semalam. Nah, karena zaman dulu belum ada ekskavator, jadi si cowok ini dibantuin lah sama si jin. Tapi plot twistnya, pas udah jadi candi yang ke-999, si Roro Jonggrang ini akhirnya curang. Dia buatlah suasana seolah-olah sudah jadi pagi. Tapi karena ketahuan, Bandung Bondowoso menjadi marah. Terus, si Roro Jonggrang ini akhirnya kemudian dikutuk menjadi candi yang ke-1000. Tuh kan, makanya kalau kita buat janji ya harus ditepati, apapun resikonya. Itulah kisahnya, tapi aslinya sih sebenarnya candi ini dibangun di abad ke-9 oleh Rakai Pikatan. Nah, dengan adanya candi inilah menjadi salah satu bukti bahwa nenek moyang kita dulu tuh udah jago banget soal arsitektur. Batu disusun presisi tanpa semen, tapi bisa tahan gempa ribuan tahun. Keren kan? Berdasarkan prasasti Siwagrah, nama asli bangunan ini adalah Siwagrah atau Rumah Siwa, di mana Dewa Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan. Dan sebenarnya candi-candi ini sempat terbengkalai setelah pemindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno, namun ditemukan kembali dalam keadaan reruntuhan dan kembali mulai dipugar pada abad ke-20. Fungsi utama dari Candi Prambanan adalah untuk tempat memuja Trimurti, yaitu Dewa Siwa sebagai dewa utama,
Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Dan untuk sekarang, selain sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi, Candi Prambanan masih digunakan sebagai pusat ibadah agama umat Hindu Indonesia maupun di dunia, terutama untuk upacara besar seperti Taur Agung Kesange, Melasti, dan persembahyangan lainnya. Digunakan juga sebagai panggung pagelaran budaya pementasan sendera tari Ramayana dan juga dipakai sebagai pusat penelitian dan edukasi. Kalau yang ini adalah Candi Sewu. Lokasinya berada di belakang Candi Prambanan. Pengunjung kadang-kadang malas buat kesini karena jaraknya yang lumayan jauh. Padahal di sini tuh spot paling oke menurut saya buat dapat foto sepi dan estetik. Candi Sewu sebenarnya adalah salah satu candi Buddha yang ada di kawasan Candi Prambanan ini. Dengan adanya bangunan beberapa candi Buddha di sekitar kawasan Candi Prambanan, menunjukkan bahwa pada masa Mataram kuno sudah ada toleransi umat beragama. Nah, selain Candi Sewu, beberapa candi Buddha lainnya di dalam kompleks Candi Prambanan ini adalah Candi Bubrah, Candi Lumbung, dan ada juga candi Buddha lainnya seperti Candi Pelaosan, Candi Kalasan, Candi Sari, dan Candi Sojiwan. Sekarang catat ya, beberapa tips dari saya jika kamu ingin liburan ke Candi Prambanan biar lancar jaya. Yang pertama, selain beli tiket online biar lebih murah, jangan go show pada saat long weekend, banyak pengunjung. Yang kedua, kamu harus bawa payung atau wajib bawa topi. Yang ketiga, harus siapin air minum. Ini penting banget ini. Dan yang keempat, jam berkunjung yang recommended di jam 7 sampai jam 9 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore hari untuk menghindari panas terik. Dan yang terakhir, kamu wajib nonton pertunjukan sendera tari Ramayana di sore hari. Oke, segini dulu ya video perjalanan saya. Dan kalau kamu masih punya spot-spot foto tersembunyi lainnya di Prambanan, coba deh kasih tahu di kolom komentar biar kita pada tahu. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya dan bye-bye.